wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel YouTube Kelas Caca. Hari ini kita akan membahas tentang sel dan juga mikroskop. Di sel kita akan membahas tentang apa itu sel dan juga teori-teori sel. Di mikroskop kita akan membahas tentang mikroskop itu diciptakan oleh siapa sih? Jenis-jenis mikroskop dan juga bagian-bagian mikroskop. Semoga kalian suka dengan video ini ya. Selamat menyaksikan. Sel adalah unit atau bagian terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup. Teori-teori sel. Seluruh makhluk hidup terdiri atas sel. Sel adalah unit dasar dari struktur dan fungsi makhluk hidup. Seluruh sel berasal dari sel sebelumnya. Teori-teori ini berlaku untuk seluruh makhluk hidup ya, baik yang besar maupun yang kecil. Mikroskop. Menurut berita yang beredar, mikroskop diciptakan oleh Robert Hooke pada tahun 1660-an. Selain itu, ada juga Anthony van Leeuwenhoek atau yang lebih dikenal sebagai Bapak Mikrobiologi yang menciptakan mikroskop pada tahun 1670-an. Jenis-jenis mikroskop. Di sini yang akan kita bahas ada 3 jenis mikroskop. Yang pertama ada mikroskop cahaya. Yang kedua ada mikroskop elektron. Yang ketiga ada mikroskop pemindaian. Nah, kita bahas dari mikroskop yang pertama dulu ya, yaitu mikroskop cahaya. Mikroskop cahaya adalah mikroskop yang menggunakan cahaya untuk memperbesar objek. Biasanya mikroskop ini digunakan untuk studi sel-sel hidup. Mikroskop cahaya juga dibagi menjadi 2, yaitu mikroskop monokuler dan juga mikroskop binokuler. Apa sih perbedaannya? Mikroskop monokuler adalah mikroskop yang menggunakan satu lensa okuler, sedangkan mikroskop binokuler adalah mikroskop yang menggunakan 2 lensa okuler. Yang kedua ada mikroskop elektron. Mikroskop ini menggunakan elektron dengan kecepatan tinggi untuk memperbesar objek. Biasanya mikroskop ini digunakan untuk melihat struktur internal dan juga permukaan objek yang lebih detail. Yang ketiga ada mikroskop pemindaian. Mikroskop ini menggunakan sinar laser dan juga detektor untuk membuat gambar permukaan objek. Bagian-bagian mikroskop. Yang pertama ada lensa okuler, berfungsi untuk memperbesar bayangan objek. Nah, ada 3 buah lensa yang berukuran 5 kali, 10 kali, dan juga 15 kali. Yang kedua ada tabung mikroskop atau yang bisa disingkat sebagai tabus, yang berfungsi sebagai penghubung antara lensa okuler dan juga lensa objektif. Yang ketiga ada pemutar halus atau juga bisa disebut sebagai mikrometer, yang berfungsi untuk menaikkan dan juga menurunkan tubus dengan gerakan yang lebih lambat dan juga presisi. Yang keempat ada pemutar kasar atau yang bisa juga disebut sebagai makrometer, yang berfungsi untuk menaikkan dan juga menurunkan tubus dengan gerakan yang lebih cepat. Yang kelima ada lensa objektif, yaitu lensa yang berada tepat di dekat objek, yang berfungsi untuk memperbesar bayangan objek. Biasanya susunan lensa terdiri dari 2 ataupun 4 buah yang berukuran 4 kali, 10 kali, 45 kali, dan juga 100 kali. Yang keenam ada meja sadian atau meja preparat. Gunanya adalah untuk meletakkan objek ataupun preparat yang akan diamati. Biasanya bagian tengah meja terdapat lubang untuk melewatkan sinar. Yang ketujuh ada kaki meja. Nah, gunanya adalah untuk penopang ataupun penstabilan
bagi meja saat diletakkan di permukaan, baik permukaan yang rata maupun tidak rata. Yang kedelapan ada klip atau penjepit objek. Gunanya adalah untuk menjepit preparat agar kedudukannya tidak bergeser saat sedang diamati. Yang kesembilan ada diafragma. Gunanya adalah untuk mengukur intensitas cahaya yang masuk pada lensa objektif. Yang ke-10 dan juga yang terakhir ada cermin. Cermin digunakan untuk mengarahkan cahaya kepada objek. Cermin juga dibagi menjadi dua, yaitu cermin datar dan juga cermin cekung. Cermin datar digunakan ketika cahaya yang dibutuhkan sudah mencukupi, sedangkan cermin cekung digunakan untuk mengumpulkan cahaya. Nah, itu saja yang bisa Cece jelaskan pada video kali ini. Untuk penjelasan berikutnya, tunggu video selanjutnya ya. Jika Cece ada salah dalam pengucapan dan juga penjelasan, Cece mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa apa teman-teman? Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Bye-bye.